Iya, bukan. Oke. Nah. Kami lagi di Yuk. Inilah perjalanan puncaknya. Inilah pemandangannya.
Hai guys, inilah istana apa nih? Kembali lagi di vlog kita pada kali ini. Kita ada 5 orang kopi. Makan mana guys? Makan mana guys? Nah, ada tulisannya. Teman-teman. Kak, mau foto dulu kak. Ini sama apa tuh? Situ yuk, di bawah. Kamera.
ucapkan pada saat kita akan melaksanakan umroh maupun haji. Apa namanya itu? Talbiyah. Ya, talbiyah. Talbiyah ini Bapak dan Ibu sekalian merupakan jawaban kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji maupun melaksanakan ibadah umroh. Ya, al-hajju wal umrata lillah. Punya apa itu? Oh, itu jatuh. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, adapun kalimat talbiyah itu ya, yang pertama labbaik Allahumma labbaik, ya gitu ya. Apa? Labbaik Allahumma labbaik, atau kalau tidak mau diwasalkan labbaik Allahumma labbaik. Ya, coba sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Ulangi, coba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Coba. La syarika laka labbaik. Innal hamda, lagi, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, lagi, labbaik la syarika lak labbaik. Situ jadi, sini jadi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, jadi kita lembutkan dulu lidah kita biar tidak kaku mengucapkan talbiyah. Suatu anugerah yang sangat besar sekali Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pada tahun ini Allah berikan kesempatan untuk berziarah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian kita hadir di situ, di pertama kali Islam dipertemukan, dikembangkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ditemukan juga sebuah bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang namanya Baitullah Ka'bah. Makanya kita banyak amalkan doa. Allahumma rzuqna bi ziyaratil baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi kulli am fi hadzal am
fi ahsani hal. Ya, kita ya Allah berikan aku petunjuk dan berikan aku kesempatan untuk ziarah ke rumahmu yang mulia, wa rasulikal mukarram, dan bertemu dengan Rasulmu yang mulia, fi kulli am, pada setiap tahun, fi hazal pada tahun ini, ya, fi ahsani hal, dalam keadaan sehat. Nah, ini ingat. Kenapa Bapak dan sekalian? Ya, karena kita manasik ini kita memerlukan fisik yang sehat untuk melaksanakan rukun umroh. Dan terima kasih Azza Wisata telah mengundang kami untuk bersama-sama bergabung di sini ya dalam manasik ini. Saya yakin dan Bapak Ibu ada yang sudah berhaji atau sudah berumrah sebelumnya. Ada ya? Belum semua? Sudah, Pak. Ada yang sudah kan? Ya, alhamdulillah. Jadi hanya mengulas saja. Baik, Bapak Ibu sekarang kita akan masuk materi karena pukul 3:30 kita sudah zuhur. Asar gitu. Iya, salat asar. Umroh, Bapak dan Ibu sekalian, adalah perjalanan ke Baitullah untuk melaksanakan satu, ya, ihram. Kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah dari sudut Hajar Aswad kembali lagi ke sudut Hajar Aswad. Yang ketiga, apa Bapak dan sekalian, sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali. Kemudian yang keempat adalah bertahalul. Ya, tahalul itu kalau bahasa kita itu cukur atau gunting rambut. Namun arti yang sebenarnya keadaan seseorang yang tidak terikat lagi dengan larangan-larangan pada saat berihram. Ya, jadi misalnya larangannya berharum-haruman, larangannya campur suami istri, ya, kemudian larangannya memotong kuku, mencabut jenggot ataupun yang lain-lainnya, maka setelah pada rukun keempat ya bertahalul, semua itu dibolehkan. Kemudian yang kelima adalah tertib. Jadi rukun umroh itu ada 5. Satu, niat berihram untuk umroh. Kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah dari sudut Hajar Aswad, ya. Kembali lagi ke sudut Hajar Aswad 7 kali. Kemudian Bapak dan sekalian, ini rukun-rukunnya dulu ya. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4, ya, Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7, selesai, ya. Tuh. Jadi kalau misalnya pas, Pak, aku udah selesai. Duh, di bukit apa kamu selesainya? Di Bukit Sofa. Bisa jadi kurang 1 atau lebih 1. Macam mana? Kita harus menyelesaikan di Bukit Marwah. Jadi kita sudah di Sofa, harus tambah lagi 1 ke Marwah. Ya gitu. Kemudian apa lagi? Tahalul gunting rambut di mana? Boleh di Bukit Marwah, ya, boleh juga di hotel, ya, atau di tempat cukur. Kalau mau mengambil sunnah dari cukur, Bapak dan Ibu, itu dicukur gundul langsung, jangan gunting dikit dulu, jangan. Kalau mau mengambil sunnahnya, kalau enggak ya sudah, kita selesaikan dengan tahalul, ya. Bismillah, 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 ya. Allahumma ja'ali likulli syaratin nuran yaumil qiyamah. Dan yang kelima adalah tertib. Jadi tidak boleh sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh. Atau tahalul dulu baru sa'i, ya. Jadi harus yang awal di awal dan akhir di akhir. Itu yang namanya apa? Umroh. Satu, niat berihram, kemudian tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul, dan yang kelima tertib. Ingat ya, Bapak Ibu sekalian, ada rukun umroh itu ada 5. Kalau rukun haji ada 6. Dia ditambah dengan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, umroh itu ada 2 macam. 1 umroh wajib, 2 umroh sunnah.
Ya, umroh wajib adalah umroh umat Islam yang baru pertama kali melaksanakan umroh. Kalau yang sudah pernah, ini merupakan umroh sunnah. Kemudian satu lagi, umroh bisa menjadi wajib bila kita pernah mengucapkan nazar kepada Allah. Ya Allah, sambil menghadap Allah Subhanahu wa taala, seandainya anak aku lulus tahun ini jadi PNS, maka niatku berumroh. Dia jadi umroh wajib, itu harus dilaksanakan. Ingat itu. Ya, waktu itu kopi sedang mahal, karet sedang mahal. Sekarang karet sedang jatuh harganya, sawit juga demikian. Jadi yang mana kita bisa mampu. Jadi umroh itu ada dua macam. Umroh wajib dengan umroh sunnah. Umroh wajib adalah umroh bagi umat Islam yang baru pertama kali melaksanakan umroh. Yang sudah pernah, ini merupakan umroh sunnah. Nah gitu ya. Baik Pak dan sekalian, kita awali lagi dengan rukun umroh yang pertama, berniat ihram. Ya, niat ihram untuk umroh. Niat ihram ini ada dua, satu ihram untuk umroh, satu niat ihram untuk haji. Sekarang kita niat ihram untuk umroh. Bapak Ibu sekalian, tanggal 26 di pihak Bandara Sultan Mahmud Badarudin II menuju ke Madinah, Amir Muhammad Amin di Madinah turun di situ. Kita tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita kegiatan umrohnya 9 hari, nanti beberapa hari di Madinah, kemudian melaksanakan umrohnya di Mekah. Hadirin sekalian yang kami hormati, sesampai kita telah diberikan semua fasilitas dari Azza Wisata Tour ini, baik tas, kain ihram, mukena dan lain sebagainya, kemudian ID card dan semua hak-hak dari jamaah. Ya. Pada saatnya nanti di situ kita akan diberikan apa? Diberikan tempat pemondokan berupa hotel bintang. Ya. Bintang 5. Hotel bintang 5? Iya. Subhanallah. Hotel bintang 5 itu Pak, hotel yang paling pucuk sekali, Presiden Suite. Marwan. Ya. Hotel yang paling bagus itu Pak. Beruntunglah Bapak dan sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ketahui, hotel-hotel yang digunakan oleh jamaah haji Indonesia, juga jamaah umroh Indonesia, itu dalam kawasan Markaziyah. Kawasan Markaziyah itu Bapak dan sekalian adalah hotel-hotel yang berada mengelilingi Masjid Nabawi. Ya, untung-untung Bapak dan sekalian, saya berapa tahun yang lalu, tahun 2014, itu turun dari hotel itu langsung pelataran Masjid Nabawi, sangat dekat sekali. Ya, jadi apalagi kita dapat hotel bintang 5, wah luar biasa sekali. Raudo Royal Inn sama Hilton Millennium. Oh Royal. Nah, Raudo. itu dekatnya itu. Raudo Royal Inn di Royal Inn. Madinah. Ya, sama Hilton Millennium. Hilton Millennium Mekah. Ya, Hilton Millennium itu adalah hotel-hotel yang kelas-kelas tinggi Bapak dan sekalian. Ya, jadi bersyukurlah Bapak dan sekalian dapat hotel itu. Semua fasilitasnya Bapak dan sekalian yang namanya bintang 5 itu, hotelnya lux Pak. Masuk kamar mandi itu Bapak-bapak jangan nyari bak, jangan nyari tembok dalam hati. Adik kamu nyari tembok, aku nak buang air, nak BAB, carian tembok, mana air? Air hati. Ini di sini nah, lupa gitu. Bahaya Bapak-bapak sekalian. Di situ main keran galau, main pijit, salah pijit Bapak. Nah, kain-kain Bapak. Kenapa? Air yang keluar tuh ayo hangat. Nah, ya, dia kalau sebelah kanan itu warnanya merah, sebenarnya ada warna biru, tergantung kerannya ya, atau warna biru dan warna merah. Kalau dia diarahkan ke arah warna merah, ya keluar itu air panas. Jadi, ya. Kemudian kalau di warna biru airnya air dingin, airnya suam-suam. Di Madinah, di Mekah itu ganti air dingin Pak. Galonya sama kayak acak air panas kuku galau-galau Pak. Di mana Bapak berwudu pasti airnya hangat-hangat kuku galau Pak. Dekati dikit nih, dekati. Ya, apalagi sekarang lagi musim dingin. Nah gitu. Kemudian kuncinya juga bukan kunci anak kunci seperti anak kunci ini. Jadi kunci kamarnya seperti ATM. Ya, nanti dikasih per kamar nanti berapa orang Pak? 4 orang. Ada yang 2. Ya, ingat, 4 orang itu harus seia sekata, karena itulah saudara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
Ya, jangan kita pernah berselisih paham dengan saudara kita sekamar. Ada apa-apa, mereka yang akan bantu kita. Saya ingat kemarin pas saya 2018, pas petugas haji, ya di Madinah. Jam 10 ini kami selesai nimbang barang, masuk ke mobil, kemudian Pak Haji Romi naik ke pucuk, Pak Haji Romi ke lantai 9, mandi, tidur. Sudah tidur itu, pas masalah zuhur dibangun oleh kawan-kawan. Iya, berangkat, sudah itu. Ya, sholat itu. Apa tidak bangun lagi? Ya, innalillahi wa inna. Siapa yang duluan? Bantu orang yang sedang. Ya, makanya kamar harus, ya, harus. Tidak boleh kita ada berselisih. Baik. Selama kita di Madinah nanti, insya Allah mutawif, ya, mutawif itu pembimbing ibadah, bapak-bapak dan ibu sekalian. Bapak-bapak nanti pas ibadahnya akan dibimbing, ya, baik itu ziarah-ziarahnya maupun ke tempat-tempat yang bersejarah di Madinah ataupun di Mekah, nanti ada pembimbing. Termasuk bapak-bapak sekalian nanti akan dibimbing menuju ke Masjid Nabawi. Misalnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita ziarah di situ, pasti ziarah kepada 2 sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar yang mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian ke Raudhah, ya. Kalau ibu-ibu melewati pintu 25. Kenapa? Antara jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu kalau di Madinah itu terpisah. Makanya berangkatnya harus sama berombongan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Jangan sampai terpisah. Itu. Nanti ada pembimbing dari Azza Wisata Tour yang akan membimbing bapak dan ibu sekalian. Termasuk itu ke makam baki nantinya untuk ziarah, ya. Kalau untuk ziarah ini, mohon maaf, kalau di situ kebiasaannya untuk ibu-ibu nggak bisa masuk. Cuma lihat di pagar aja. Oh ini. Tapi kalau bapak bisa langsung masuk ke komplek pemakaman. Ya, baik. Kita hendak membahas ziarah-ziarah di Madinah. Bapak dan sekalian, 4 hari kita berada di Madinah. Kegiatan kita ibadah sholat 5 waktu. Kenapa? Sholat 5 waktu di situ, bapak dan sekalian 1000 kali lebih ya pahalanya dari kita sholat di Masjid Agung Darussalam. Kemudian kalau kita sholat di Mekah, Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya. Ya. Kalau kita sholat di Masjid Aqsa di Palestina itu 500 kali. Besok manasik lagi di Ropet, disingkut. Sholat di Masjid Agung Darussalam ini. Baik, bapak sekalian. Mutawi pembimbing nanti, ada terleader nanti, pada saat kita akan berangkat ke Mekah untuk pelaksanaan umroh, kita akan dikasih tahu. Bapak dan Ibu jamaah dari Azza Wisata Tour, besok kita akan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Maka untuk persiapan umroh kita disunahkan. Apa yang disunahkan? Pertama, memotong kuku, ya, memotong kuku, tangan, kaki, dibersihkan, ya. Kemudian apa lagi? Merapikan kumis dan jenggot serta bulu-bulu yang lain. Ini disunahkan, Pak. Bukan ini, ya, bukan porno. Kemudian lagi Bapak dan sekalian, kita pada saat mau keberangkatan subuh hari ini, setiap pagi hari subuh kita akan berangkat menuju ke Madinah. Kita disunahkan mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram itu adalah mandi secara keseluruhan seperti Bapak dan Ibu mandi jinabah atau mandi wajib. Sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah nawaitul ashuri ihram sunatal ihram lillahi ta'ala. Tidak bisa itu. Sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah. Disunahkan dulu sebelum kita membasahi semua badan kita disunahkan berwudu, mulai dari yang sebelah kanan mandinya nanti, ya. Setelah berniat, kemudian disunahkan kita berwudu, kemudian setelah sunah berwudu selesai, kita mengguyur air kita dari sebelah kanan. Pastikan semua air ini sudah mengalir di seluruh tubuh kita. Baru kita memakai apa? Soap, memakai sabun, memakai sampo. Ya, Bapak dan sekalian. Sesudah kita mandi, Bapak dan sekalian, kita memakai kain ihram. Di mana bapak-bapak kain ihramnya
ya adalah dua kain, satu dijadikan kain dan satu dijadikan selendang. Kemudian untuk ibu-ibu kecuali muka dan telapak tangan semuanya ditutup seperti ini. Nanti ibu-ibu dikasih telapak ini ya, kaos tangan yang di telapaknya, di bawah ya, itu ada di belakang. Gitu ya, terus sekalian. Setelah kita berpakaian ihram, kita disunahkan apa lagi? Disunahkan memakai harum-haruman atau pewangi. Ya, memakai haruman atau minyak wangi. Setelah itu apalagi Bapak-Bapak sekalian? Setelah itu kita disunahkan sholat sunnah ihram. Di mana? Di hotel. Ya. Atau boleh juga nanti pada saat ngambil mikot di Bir Ali atau di Zulhulaifah namanya, ya boleh sunat ihram. Tapi biar tidak repot, kita sholat sunat ihramnya di hotel, ya. Kemudian tanpa tutup kepala. Untuk bapak-bapak tanpa pakaian dalam, tanpa celana dalam, tanpa kaos dalam. Kalau ibu-ibu seperti ini, ya. Sudah semua itu, kita berangkat ke Mekah ya dengan pakaian ihram dan semua bawaan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dinaikkan semua ke mobil. Tidak boleh ditinggal. Kenapa? Kita tidak balik lagi ke Madinah kecuali bapak dan ibu-ibu akan berangkat umroh lagi baru ke Madinah. Tapi tidak hotel itu lagi, tidak ruangan itu lagi. Ya, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah berpakaian ihram semuanya Bapak Ibu sekalian, tas-tasnya sudah di atas, berangkat ke Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umroh ya. Pada saat kita berada di atas bus, kita disunahkan berdoa ya. Kita disunahkan berdoa. Kita duduk Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullahi haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawma samawat qa'itum biyamini subhanallahi amma yusyrikun. Tidak hafal kita aminkan. Nanti ada pembimbing kita. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di atas bus dan kita akan berangkat. Maka aminkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa mursaha. Amin. Nah, pada saat mobil akan berangkat, kita disunahkan juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Inna ila rabbina lamunqalibun walhamdulillahi rabbil alamin. Selama perjalanan kita 450 km atau 5 sampai 6 jam di atas bus, apa yang kita lakukan? Membaca talbiyah seperti tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah. Seterusnya, capek berdoa, capek lagi tidur, istirahat itu lebih bagus. Tinggalkan semua omongan yang tidak perlu. Masalah kebun kita, masalah ternak kita, masalah sawit, masalah anak kapan nyetor apa tidak usah dipikirin lagi. Ya gitu ya. Jadi kita fokus untuk ibadah. Kan banyak anak kapak kan, setiap bulan, setiap minggu kan nyetor kalau kan. Nah gitu. Di pertengahan jalan nanti kita akan istirahat di sebuah warung nasi ataupun restoran dan juga ada di situ musola atau masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat. Ingat, pada saat itu kita akan pergi ke toilet. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hati-hati dengan kain ihramnya, pakaian ihramnya. Apalagi ibu-ibu, celananya kadang-kadang sampai ke lantai, menggeser lantai WC. Di situ banyak najis loh, Bu. Ya, banyak najis. Jadi diangkat sedikit. Bapak-bapak juga demikian. Masuk WC-nya juga sudah masuk WC disiram banyak-banyak, ya. Jangan sampai kita terkesan sebagai seorang yang jorok dari jamaah umroh Indonesia, ya. Ingat itu.
Kemudian apapun yang kita bawa pada saat kita ke WC, pas balik keluar, kita bawa lagi. Kalau ketinggalan Pak, sudah, tidak mungkin balik lagi ke situ. Tinggalan ya sudah, kita ikhlaskan. Nah, makanya semua hal itu dikalungkan, ya. Tak mano apa, baik barang dikalungkan, ya. Termasuk juga pada saat sholat, letakkan di depan kita, jangan di belakang kita. Ya, sudah. Sholatnya di situ apa? Pelaksanaan sholat selama perjalanan kita ke Mekah yaitu jamak qasar. Ya, kita lihat waktunya. Kalau dia pagi bisa jadi sampainya sore, ya, maka sholat zuhur dengan asarnya dijamakkan. Sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, ya. Atau kalau dia malam pas perjalanan maghrib ke isya, maka dijamakkan. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Sama-sama nanti mutawib, pembimbing, ya, akan mengingatkan bapak-bapak dan lebih baik itu sholatnya berjamaah. Ya, insya Allah. Jadi jangan nanti bapaknya sekalian khawatir. Aduh, mana pelaksanaan nanti ada yang diingat. Ya, termasuk buku-buku doa di bawah. Ya, baik. Bapak dan sekalian, sebelum kita ya menuju ke Mekah itu nanti kita akan berhenti sebentar, ya, 15 ataupun 20 menit perjalanan kita dari kota Madinah sampailah kita nanti di namanya tempatnya yang Zulhulaifah atau namanya ada Masjid Bir Ali. Nah, di Masjid Bir Ali itulah nanti niat mikot ihram kita, ya, untuk umroh ini kita ucapkan di situ, kita lapaskan. Jadi masuk ke dalam Masjid Bir Ali nanti kalau sudah wudhu, ya, atau kalau belum wudhu ambil wudhu dulu, masuk ke dalam masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian kalau dia masih pagi di bawah jam 11, sholat sunat duha 2 rakaat, ya. Kemudian nanti oleh mutawib, oleh pembimbing, pada saat kita berada di bus nanti, kita akan memulai rangkaian umroh kita awali dengan rukun umroh yang pertama, yaitu berniat ihram untuk umroh. Nanti pembimbing akan mengingatkan kita. Di bus nanti, bapak-bapak dan ibu, kita akan melaksanakan umroh. Siap bapak dan ibu untuk mengucapkan lapas niat ihram untuk umroh? Siap. Kita tanyakan nanti. Bapak-bapak pakaian dalamnya sudah lepas semua? Nah, itu harus ingatin. Bukannya tabu, bukan. Ya, kalau masih ada yang pakaian, kan ada yang rasanya risih, masih pakaian dalam. Saya 2009 bawa jamaah, masih pakaian dalam dia, kena dam dia, ya, kena dam. Kenapa? Kena dam karena dia mengucapkan lapas ihram untuk umrohnya, tetapi pakaian dalamnya tidak dilepaskan. Yang paling ringan bayar damnya memberi makan 6 orang miskin, ya, kali makan 10 rial, 10 rial, 10 rial, 10 rial, 60 rial, 6 kali 4 berapa? 240.000. Nah, itu karena 1 rial asumsi sekarang 4.000, itu yang termurah, ya, gitu ya. Baik, sedangkan ibu-ibunya sebelum melapaskan niat untuk ihram, lihat rambutnya jangan sampai masih ada yang keluar. Makanya kalau pakai jilbab ada jilbab dalam. Nah, kayak ibu ini jilbab dalamnya dinaikkan dikit. Nah, supaya pada saat sujud ini merupakan anggota sujud ini, ya, kening ini. Nah, gitu ya. Itu juga dinaikkan lagi yang pakai ini hitam, ya, naikkan dikit lagi, ya, gitu. Ya, itu ya, jangan sampai ada rambut kita yang keluar. Kaos tangannya dipakai, kaos kakinya dipakai. Baik, Bapak dan Ibu semuanya sudah siap? Siap. Maka kita akan memulai rangkaian umroh kita dengan memulai dari rukun yang pertama, niat ihram untuk umroh. Lapas niat ihram itu ada 2 macam. Ya, pertama, labbaik Allahumma umrah, boleh. Ya, yang kedua, labbaik Allahumma umratan, boleh. Itu 2 macam itu, ya. Kemudian yang ketiganya, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, boleh.
Jadi tergantung nanti pembimbing kita akan memandu melapaskan niat ihram untuk umroh kita pakai lapas yang mana. Boleh, tidak apa-apa ya. Coba kita lapas yang mudah. Ya, yang pertama kita ikuti setelah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Labbaik Allahumma umrah. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Ya, betul. Lagi opname. Lagi di ini di rumah sakit Siti Khadijah. Jadi tidak datang, tidak ikut manasik. Insya Allah sehat ya. Kanker darah. Kanker darah. Itu buku boleh dibuka bukunya di halaman 7. Labbaik Allah umrah ya terus. Iya, Kak. Alhamdulillah ya. Mantap. Terus? Iya. Labbaik Allahumma umrah. Duduk si kanan, nggak masuk angin. Nah, baca lagi. Labbaik Allahumma umrah. Iya, terus. Iya. Iya, terus. Ya. Nah. Labbaik Lab Allah. Terus. Iya. Iya, terus. labbaik Allahumma umrah. Rambut tidak boleh keluar. Mulai sekarang di ini rambut masih keluar. Labbaik Allahumma umrah. Iya, bagus. Makasih ya. Semua sudah. Jadi niatnya, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu pas di rumah latihan. Kalau enggak itu, kalau talbiyahnya tidak dilatihkan, tidak dibiasakan di rumah, pas kita baca talbiyah kakunya, ya. Sama juga dengan berniat labbaik ya. Labbaik itu ada tasdid atas sabtu. Lamba sabtu dates lab. Baya dates bay. Labbaik kap dates ka. Labbaika. Nah gitu ya. Jadi labbaik bukan labai. Labbaik Allahumma umrah. Yuk sama-sama. Labbaik Allahumma umrah. Sama lagi. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita berniat di situ di mana? Di Bir Ali, di pucuk bus atau di masjid pada saat sama-sama nanti dikumpulkan, diserempakkan ya. Tidak siko-siko dia. Enggak, nanti sama-sama Bapak sekalian ikuti saya. Nah, ya. Dibimbing untuk melapaskan niat ihram untuk umroh. Setelah bapak-bapak dan ibu-ibu melapaskan niat ihram untuk umroh, maka ada larangan-larangan, ya. Wa man farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Baik haji maupun umroh larangan yang sama. Pertama, wala rafas, tidak boleh ngomong kotor.
nggak boleh bercarut, nggak boleh ngomong porno, nggak boleh hasad, nggak boleh dengki, nggak boleh ngajung. Tidak boleh mah. Nggak boleh. Tidak boleh. Ya. Ay, ibu-ibu nih tambah seksi nian. Wih, molek nian. Nggak boleh. Ayo, ini ada yang suami istri? Ada yang suami istri banget. Nah, ya, tangan. Oh, ibu tambah cantik nih, ibu. Kalau ibu goyang, nggak boleh lagi itu ngomong itu. Kenapa? Itulah larangan-larangan ihram umroh. Ropas. Termasuk bapak-bapak yang punya HP Android. Nah, HP Android ini ada paket data. Ini sering keluar wong-wong yang nggak berbaju. Ya, coba dimatikan. Ya, paket datanya matikan pada saat kita dalam keadaan ihram, baik haji maupun umroh. Karena termasuk itu pas melihat ini nah, nggak boleh. Ya. Yang kedua apa? Wala pusuk, fasik, hebat dewe, jago dewe, pintar dewe. Nah, nggak boleh. Kalau model ini mudah. Aku kan biasa keluar negeri. Jadi loh Pak, di situ omongan kita walaupun tidak terucap, bisa terjadi. Walaupun di situ Allah tidak dendam dengan apa yang kita perbuat. Tapi kalau kita fasik, sombong, angkuh, takabur, maka Allah pada saat itu nanti ada saja. Itu nah mobil kita aman nah itu. Pas balik dari ziarah salah naik mobil. Nah, bener loh Pak. Saya dulu 2009 ya, balik dari melontar jumroh. Ada kawan minta tolong dilontar. Aduh, capek juga. Aku lah berapa kali ngilik nganu jamaah nih ngantar. Melontar jumroh itu Pak, 7 kilo loh Pak. Kadang 8 kilo loh Pak, bolak-balik itu Pak. Lah berapa kali? Habis diketing nih Pak rasanya. Tak kepor-kepor. Jadi minta tolong dia. Pak, ya, agak jauh dikit. Permas. Ya, aku ngomong. Ini awak pembimbing juga tidak ngerti ya. Padahal tidak diomong dengan dia tuh, cuma dalam hati dia ngomong. Nak balik ke tenda tuh Pak. Para tenda tuh ya di pinggir jalan tuh kelihatan itu tenda kita Musirawas, Linggau. Berkeliling Pak, aku nyari tendaku ya Allah. Akhirnya aku sadar, ya tadi aku udah ngomong kayak gini. Padahal tidak diucapkan itu Pak, hanya terbesit dalam hati. Jadi saya mau akhirnya beristighfar. Jadi bapak-bapak salah naik mobil. Ya Allah, salah aku naik mobil. Carian lah kan keliling-keliling. Padahal mobil itu ada di situ lah. Istighfar minta maaf. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi sudah pasti ya Allah. Aku tadi sudah meremehkan. Insya Allah bapak sekalian dengan beristighfar itu, ibu, ya Allah akan tunjukkan. Ini ya jamaah mobil jamaah wisata. Itu satu. Jadi jangan pasif. Terus yang ketiga itu apa? Tidak boleh berbantah-bantah. Masih ada enggak? Ayo ada ini ngomong dengan Muhammad dengan kaki dengan jemaah. Nah, jadi Tunjuk sikok ni bagi pusat. Cuma putri tadi. Laki itu primo masih nak bercerian itu. Ya, jadi hati-hati. Ya. Jadi jangan berbantah-bantah. Jadi apa? Ropas, pasik dan tidak. Kemudian tidak boleh lagi mati wangi-wangian. Ya, masam ini kalau aku ambil roll on itu nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Bolehnya kapan? Tadi sebelum kita mengucapkan apa? Niat nambah parfum. Ya bud, ini kan ada kepanjangan. Ada taid apa? Bulu itu kepanjangan. Kita kan risi kalau taid apa? Ini bulu itu kepanjangan kita katakan tadi. Ya, kena. Ya. Kemudian ibu-ibu juga pas masuk ruangan langsung buka kadang-kadang naik. Buka mukenahnya, buka gini, jilbabnya.
Kalau disadari cepat langsung istighfar tutup lagi. Ya, Bapak-bapak juga masuk toilet lagi berpakaian ihram tidak boleh keluarnya. Ya, ihramnya di pucuk apa? Tuh, jadi dua. Ya gitu ya. Pas ke toilet buka tidak apa, tapi harus di tidak boleh dulu. Kalau saya sampah. Ya, tidak boleh. Kemudian tutup kepala juga nggak boleh Pak. Itu ya. Apalagi? Kemudian pada saat kita berihram itu ada lanang tino, ada nasir, dan kemudian itu kok jadi bini aku bilang nggak boleh melamar. Walaupun itu tersirat, itu larangan orang yang sedang berihram itu pertama melamar dan dilamar menjadi wali dan melaksanakan akad nikah, nggak boleh. Lu Pak, banyak artis pergi ke Mekah tuh Pak menikah, iya pas selesai ihramnya boleh. Ya, kalau masih pakai ihram nggak boleh. Itu ya, baik. Sampai kita nanti perjalanan 5 atau 6 jam ke Mekah, kita nanti sama nanti ada fasilitas hotel, snack dan pembimbing ya untuk membimbing kita melaksanakan ibadah. Nanti setelah dapat kamar Bapak sekalian, ya ingat pada saat kita di kamar tetap kain ihram dipakai, tidak boleh dilepas. Sama dengan ibu-ibu juga.